Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini bersama saya Husnun Fauzi akan belajar tentang materi sejarah wajib. Udah siap untuk memulai pembelajaran? Ayo kita mulai. Halo, selamat datang di kelas sejarah wajib bersama saya Husnun Fauzi untuk kelas 10 semester 1 ya. Di sini kita akan belajar tentang konsep berpikir sejarah. Ya, lanjut. Nah, mendengar kata sejarah, ya kan? Kalian pasti langsung berpikir seperti ini. Sejarah, susah move on gitu kan? Pasti kalian berpikir seperti itu. Gak asik, membosankan, ngantuk. Apalagi nih, manusia purba. Apa? Ini zaman batu, ya kan? Itu. Dan lagi fosil dinosaurus. Sejarah itu bukan seperti itu. Nggak melulu tentang itu, ya kan? Kalian pernah dengar istilah tentang historia, magistra, vitae? Kira-kira apa? Ya betul. Sejarah adalah guru kehidupan. Dengan mempelajari sejarah, kita akan menjadi seseorang yang lebih bijak dari sebelumnya dan menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa kok bisa sejarah bisa menjadikan kita lebih baik dan menjadikan kita seorang yang bijak atau menjadikan guru bagi kehidupan kita? Kita akan lanjut ke slide selanjutnya biar kita tahu. Oke? Nah, sini adalah konsep berpikir sejarah ya, atau cara berpikir sejarah. Sebelum kita melanjut ke dalam konsepnya, kita bahas tentang apa itu sejarah. Sejarah kita tahu ya kan, dari asal kata sajarotun bahasa Arab yang berarti pohon, untuk ke silsilah atau akar pohon gitu ya. Sini kita akan mengartikan sejarah menurut tokoh-tokohnya ya, yaitu Herodotus, bapak sejarah dunia. Sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangun masyarakat, tokoh bangsa, dan peradaban. Perkembangan sejarah menurut Herodotus tidaklah sesuatu yang berlangsung maju, namun naik turun seperti sebuah lingkaran dan tinggi rendahnya ditentukan oleh manusia. Jadi kalian kalau pernah lihat, bukan lihat sih, dengar. Kalian kalau pernah dengar, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tergantung kita ikhtiarnya seperti apa dan doa-doa kita seperti apa. Nah, seperti itu pemikiran Herodotus ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada menurut Sartono Kartodirjo, sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang menjadi dasar masa kini serta menjadi landasan bijak untuk membangun masa depan. Sartono Kartodirjo juga mengatakan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa digolongkan dalam peristiwa sejarah ya. Hanya peristiwa-peristiwa yang unik dan menarik juga penting yang akan ditulis sebagai sejarah. Seperti kalian, dalam hidup kalian pasti kalian akan mengingat sebagai sejarah kalian di mana peristiwa-peristiwa yang kalian anggap itu adalah sesuatu peristiwa yang spesial atau penting. Kalian pasti akan ingat seperti itu. Sartono Kartodirjo juga membagi sejarah menjadi dua, yaitu sejarah sebagai peristiwa yang bersifat objektif dan sejarah sebagai kisah yang sebagai subjektif. Di mana sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang diibaratkan sebuah bangunan dan dibangun oleh para penulis-penulis berdasarkan sebuah fakta tersebut. Struktur bangunannya itu ya ide-ide dari penulis berdasarkan sebuah fakta ya tentunya. Yang selanjutnya kita simpulkan adalah sejarah merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks ruang dan waktu yang telah lampau atau sudah berlalu ya. Kenapa
Karena sejarah itu adalah mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang terjadi di masa lampau atau yang sudah berlalu ya. Jadi ada unsur-unsurnya adalah manusia, ruang dan waktu. Manusia tanpa ruang hanya dengan waktu, manusia dan waktu tanpa ruang bukan sejarah, tidak bisa. Ruang dan waktu tanpa manusia juga bukan sejarah. Manusia dan waktu tanpa ruang juga tidak bisa melakukan sejarahnya ya. Maka dari itu ketiga unsur tersebut selalu berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Oke, yang selanjutnya, dalam kehidupannya manusia terikat oleh ruang dan waktu ya, seperti yang kita bahas tadi ya kan. Ada masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Ketiganya menunjukkan adanya keseimbangan ya, seperti itu. Kenapa sejarah bisa menjadi guru bagi kehidupan kita ya? Karena kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu untuk memperbaikinya di masa sekarang. Dan kita bisa mempersiapkan masa depan dengan masa sekarang. Sekarang kita bisa mempersiapkan masa depan kita yang akan seperti apa, ya kan? Apakah akan lebih baik dari hari esok, atau sama dengan hari sekarang, atau bagaimana ya? Tergantung kita menyikapinya seperti apa, ya? Itu. Oke, lanjut. Nih, kita masuk ke dalam konsep berpikir sejarah atau cara berpikir sejarah. Itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Diakronik. Yang kedua sinkronik ya. Itu. Kita bahas yang pertama, diakronik. Diakronik itu apa? Sejarah bersifat diakronik, berarti memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Jika sejarah hanya bersifat diakronik saja, sejarah itu akan cenderung membosankan karena dia hanya berfokus pada waktunya. Ya, ibaratnya seperti ini. Kita menemukan sebuah benda peninggalan masa lalu, yaitu adalah kapak persegi. Nah, kapak persegi ini ternyata sudah dihaluskan. Nah, dihaluskan itu berarti pada zaman Neolitikum. Sudah selesai, sejarah sampai itu saja. Ya, bagaimana? Nah, untuk menyeimbangkan sejarah agar bisa dipelajari dengan cara yang menarik dan unik, sejarah perlu ilmu bantu menyinkronkan, ya kan? Menyinkronkan ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya. Ada ekonomi, seni budaya, politik, geografi. Makanya sejarah juga bersifat sinkronik cara berpikirnya, ya kan, untuk menyeimbangkan agar lebih mudah dipahami. Tapi untuk sinkronik nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kita diakronik dulu ya. Nah, di dalam diakronik juga ada sebuah periodisasi atau pembabakan waktu ya dalam sejarah. Jadi pembabakan zaman, jadi diklasifikasikan sejarah ini zaman ini itu diklasifikasikan pada periodisasi ini. Tujuannya untuk apa? Penyederhanaan sehingga mendapatkan ikhtisar yang mudah dimengerti. Ya, karena sejarah itu ada ketika manusia ada sampai manusia tiada. Jadi sangat panjang dari awal manusia diciptakan sampai kiamat terjadi. Sejarah itu berlangsung sangat lama ya kan. Jika waktunya diruntut diceritakan tanpa ada periodisasi atau pembabakan, pasti akan sangat panjang dan memerlukan buku yang sangat tebal seperti itu ya. Itu perlu adanya periodisasi. Contohnya adalah ada zaman praaksara, Indonesia kuno, Indonesia baru, dan Indonesia modern seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini juga ada untuk memudahkan ya, kalau zaman sekarang kalian ya, contohnya kalian aja. Kalian pada saat
masa-masa SD. Jika diceritakan pasti punya kenangan-kenangan yang indah. SMP juga punya kenangan-kenangan yang indah. SMA juga punya kenangan-kenangan yang indah. Jika cerita ini diceritakan per zamannya, pasti akan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Makanya di situ ada periodisasi atau pembabakan agar lebih mudah dipahami, mudah dipelajari. Selanjutnya ada kronologis, ya kan, pengertian kronologis. Istilah kronologis itu apa? Sejarah adalah catatan kejadian-kejadian waktu peristiwa sejarah yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya, ya kan. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang secara tepat, detail ya. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Jadi ini lebih detail, ya kan? Ibaratnya seperti ini. Kamu bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, terus berangkat sekolah sampai tidur lagi. Kalian bisa ceritakan secara detail, ya kan? Nah, itu adalah kronologi dalam sejarah, ya. Di sini ada sinkronik, menyingkronkan, ya kan? Menyingkronkan sesuatu yang ada di sekitar sejarah. Kalau diakronik tadi adalah memanjang waktu dalam waktu dan menyempit dalam ruang, cara berpikir sinkronis dalam sejarah berarti berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktunya, ya. Dia hanya melebar dalam ruang tapi terbatas dalam waktunya. Dia misalnya ini proklamasi 17 Agustus 1945. Dampaknya apa bagi Indonesia? Ada dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, pasti ada dampaknya. Nah, itu sinkronik cara berpikir sejarah seperti itu, dan menyinkronkan dampak-dampaknya dari sebuah peristiwa tersebut ada dalam ruangan yang sangat luas seperti itu. Ya, hikmah pembelajaran hari ini adalah sejarah bukanlah melulu tentang melihat bagaimana masa lalu tanpa berpikir masa depan. Hilangkan anggapan sejarah itu susah move on, ya. Keuntungan belajar sejarah yang sesungguhnya adalah kita dapat belajar di masa lalu untuk tidak dilakukan yang sama di masa ke depan, oke? Jadi adanya sejarah memberi kesempatan kita mawas diri untuk mengenali jati diri sebenarnya tentang siapa dulunya kita dan bagaimana seharusnya kita berproses untuk menjadi pribadi yang lebih bermakna. Jadi sejarah itu agar kita itu tahu siapa kita, tidak lupa tentang siapa, dari mana kita berasal, ya. Jadi tidak ada istilah lupa daratan, ya, atau kacang lupa kulitnya, itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.